like a Hellcat. Om Swastiastu. Ayo kita belajar asam, basa, dan garam. Tahukah kamu makanan yang kita konsumsi setiap hari mengandung asam, basa, dan garam? Asam berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka, tentunya berasam-asam. Teori asam basa menurut para ahli. 1. Menurut Gilbert and Lewis. Kedua, menurut Arrhenius. Ketiga, oleh Bronsted Lowry. Asam merupakan suatu zat yang dalam air dapat menghasilkan sebuah ion hidrogen atau H+. Sifat ciri-ciri asam mempunyai rasa asam, dapat mengubah warna pada kertas lakmus biru menjadi merah, bersifat korosif, mempunyai pH kurang dari 7, dapat menghantarkan sebuah arus listrik, dan bila larut dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Kekuatan asam dipengaruhi oleh banyaknya ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya. Jika ion H+ dihasilkan secara sempurna, maka dikatakan asam kuat. Contohnya asam lambung, asam sulfat, bromida, nitrat, dan nitrit. Asam lemah, asam yang sedikit menghasilkan ion di dalam larutannya. Contohnya asam karbonat, asetat, sulfida, sianida, dan fosfat. Nah, anak-anak, yang kedua adalah basa, merupakan lawan dari asam. Basa merupakan senyawa jika bereaksi dengan asam akan menghasilkan garam. Dalam ilmu kimia, basa diartikan suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH- jika larut dalam air. Nah, berikutnya adalah sifat dan ciri-ciri basa. Mempunyai rasa yang pahit, dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, dapat bereaksi menetralkan sifat asam, basa kuat bersifat kaustik, kemudian mempunyai pH lebih dari 7, jika larut dalam air akan menghasilkan ion OH- dan bersifat elektrolit. Basa juga dibagi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat yaitu salah satu basa yang menghasilkan ion OH dalam jumlah besar, misalnya natrium hidroksida, kalsium hidroksida, dan barium hidroksida. Basa lemah basa yang dimana menghasilkan ion OH dalam jumlah kecil, misalnya amonium hidroksida dan aluminium hidroksida. Selanjutnya, 3, yaitu garam. Garam ini terbentuk dari suatu hasil reaksi asam dan basa. Garam juga disebut dengan reaksi penetralan atau reaksi netralisasi. Berikut adalah sifat dan ciri-ciri garam. 1. Dapat mengantarkan arus listrik. 2. Tidak dapat mengubah warna pada kertas lakmus merah maupun biru. 3. Apabila terbentuk dari sebuah asam kuat dan basa lemah, maka garam akan bersifat asam, dan sebaliknya. 4. Apabila terbentuk dari suatu zat asam lemah dan basa kuat, maka garam akan bersifat basa. 5. Jika terbentuk dari senyawa asam kuat dan basa kuat, maka garam akan bersifat netral, misalnya garam dapur. 6. Mempunyai pH sama dengan 7. Berikut adalah contoh garam. Garam dapur, soda kue, cat tembok, pupuk, sabun dan deterjen, dan baterai. Untuk mengidentifikasi asam, basa, dan garam bisa dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus. Apa itu kertas lakmus? Kertas lakmus adalah kertas dari bahan kimia yang akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam maupun basa. Yang kedua, untuk mengidentifikasi sifat asam atau basa suatu zat dapat menggunakan indikator alami, seperti bunga yang berwarna atau tumbuhan, bunga kembang sepatu, bougainville, pacar,
kulit manggis, kunyit, kubis ungu. Cara membuat indikator alami, siapkan alat dan bahan dan sedikit air. Masukkan bahan ke dalam wadah, kemudian ditumbuk dan masukkan sedikit air, maka didapatkan hasil larutan. Untuk menentukan pH suatu larutan, dapat menggunakan indikator universal, indikator stick, larutan indikator, dan pH meter. Indikator universal merupakan campuran dari bermacam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Indikator kertas berupa kertas serap dan tiap kotak kemasan indikator ini memiliki peta warna. Cara menggunakannya, celupkan sehelai ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya, kemudian dibandingkan dengan peta warna yang sudah tersedia. Larutan indikator, salah satu indikator universal, jenis larutan ini adalah larutan metil jingga atau oranye. Pada pH kurang dari 6, larutan akan berwarna jingga. Jika pH lebih dari 7, akan berwarna kuning. Berikutnya adalah pH meter. Pengujian sifat larutan asam basa dapat digunakan menggunakan pH meter. Caranya, celupkan di larutan yang akan diuji. Nah, anak-anak, bagaimana? Senang belajar IPA bersama Bu Rustu. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Om Santi 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 Om.